Halo, nama saya Evangelista Dioni Arya Sinansari. Saya mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, NPM 124206009. Video ini saya buat sebagai tugas UTS mata kuliah anti korupsi tahun ajaran 2025 dengan judul Analisa Kasus Korupsi di Indonesia. Pertanyaan pertama, berikan analisis Anda terhadap situasi korupsi di Indonesia berdasarkan data Graphic Corruption Perception Index di periode 2012-2024. Kasus korupsi di Indonesia, kalau misal bisa saya ibaratkan sebagai sebuah penyakit, mungkin negara ini sedang terjangkit penyakit yang cukup kronis. Kalau misal bisa saya ambil contoh sebagai penyakit kanker, mungkin saat ini kasus korupsi di Indonesia itu seperti kasus kanker di stadium 4 yang semakin hari semakin parah dan belum menemukan obat yang cocok untuk memberantas kasus korupsi ini. Namun sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, kita tahu bahwa ada action dari pemerintah dalam pemberantasan kasus korupsi. Menunjukkan keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi ini adalah dibentuknya lembaga KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi sepertinya sampai hari ini proses pemberantasan korupsi itu mengalami banyak sekali tantangan dan rintangan, baik dari internal maupun eksternal. Dan kalau misal bisa kita lihat, proses pemberantasan semakin hari terlihat stagnan atau terlihat jalan di tempat. Nah, ini yang menjadi miris karena bukannya semakin mereda, tingkat kasus korupsi Indonesia justru semakin mengkhawatirkan. Sebagai contoh, ini adalah top 10 kasus korupsi terbesar di Indonesia sepanjang tahun, bahkan dari tahun 2000 yang saya ambil sampel. Teman-teman di sini pasti tahu adanya kasus BLBI yang pada saat itu memberikan kontribusi kerugian kepada negara hampir 140 triliun, dan kita tentu pasti masih ingat dengan kasus Senturi di 2008. Dan yang menjadi miris menurut saya adalah di tahun 2000 kita tahu kasus-kasus itu cukup besar, dan tapi di tahun 2025 kita kembali menemukan atau muncul kasus korupsi Pertamina. Dalam hal ini terkait tata kelola minyak mentah yang terjadi di PT Pertamina Subholding, yang kontrak kerjasamanya dari 2018 sampai di 2023 selama 5 tahun, di mana setidaknya per tahun negara mengalami kerugian 193,7 triliun, dan ini terjadi selama 5 tahun. Artinya 193,7 triliun dikali 5 tahun periode kerjasama. Wow. Kalau misal kita lihat dari grafik yang tertera di sini, di tahun 2024, skor CPI Indonesia meningkat sebesar 3 poin dibandingkan tahun 2023, yakni 3,34 di tahun 2023 dan 37 di tahun 2024. Hal ini diikuti juga dengan adanya kenaikan peringkat Indonesia dari 115 menjadi 99 dari total 180 negara yang disurvei. Meskipun demikian, skor CPI 37 masih memberikan atau menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi yang buruk. Jika dibandingkan 10 negara ASEAN lainnya, Indonesia berada di peringkat kelima, di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam. Mengapa nilai indeks persepsi korupsi terkesan berubah-ubah? Apa penyebabnya dari sisi penegakan hukum, sosial, dan politik? Perubahan nilai indeks persepsi korupsi itu merupakan hasil dari interaksi kompleks antara efektivitas penegakan hukum, dinamika sosial, dan kondisi politik di suatu negara. Mungkin apabila kita bisa jabarkan satu persatu berdasarkan perspektif-perspektif itu, dari sisi perspektif penegakan hukum, efektivitas dan integritas lembaga yang terlibat dalam proses penegakan hukum untuk memberantas korupsi itu sangat mempengaruhi. Sebagai contoh, misalnya ketika KPK berhasil mengungkap kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dengan proses yang transparan, ini cenderung bisa meningkatkan keyakinan publik dan berpotensi untuk menaikkan skor IPK itu sendiri. Namun apabila tersebar luas isu adanya intervensi atau polemik terkait independensi KPK, maka itu akan menjadi skor atau faktor penurun dari nilai IPK. Kemudian apabila kita menyinggung di perspektif sosial, adanya kesadaran masyarakat dan peran media serta organisasi masyarakat sipil ini menjadi elemen penting untuk menerapkan norma-norma dan budaya anti korupsi. Contohnya,
Dengan adanya kampanye masif melalui media sosial, kemudian masyarakat lebih berani melaporkan praktik-praktik pungutan liar atau suap di lingkungan sekitarnya, ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat ini dapat berdampak positif pada IPK. Sedangkan dari sisi perspektif politik, komitmen tata kelola dan kualitas kepemimpinan pemerintah itu memberikan peranan penting dalam sisi politik. Sebagai contoh misalnya, ketika seorang presiden secara terbuka memberikan dukungannya dan memberikan perlindungan terhadap lembaga-lembaga seperti KPK dari berbagai macam tekanan dan memperkuat kebijakan-kebijakan publik yang mengarah kepada transparansi dan akuntabilitas. Ini dapat meningkatkan perspektif positif, namun apabila ada indikasi bahwa kekuasaan itu justru melindungi kepentingan koruptor, maka itu akan menjadi faktor yang cukup bisa memberikan kontribusi di penurunan nilai IPK. Pertanyaan ketiga, menurut Anda apa yang harus dilakukan untuk membuat negara ini benar-benar bersih dalam praktik korupsi? Mewujudkan Indonesia yang benar-benar bersih dari praktik korupsi itu adalah sebuah perjalanan yang cukup panjang gitu ya, dan tentu saja membutuhkan komitmen. Tidak hanya itu, adalah konsistensi serta kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat atau elemen bangsa yang ada di negara Indonesia. Tidak ada solusi instan yang bisa mewujudkan itu, tapi kita memiliki tentu saja serangkaian langkah-langkah strategis untuk bisa saling menguatkan dan mewujudkannya. Menurut saya ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi solusi untuk bisa ditegakkannya langkah-langkah pemberantasan korupsi. Yang pertama, penguatan pilar hukum dan kelembagaan yang independen. Terus kemudian yang kedua adalah transformasi budaya dan pendidikan anti korupsi sejak dini. Terus kemudian yang ketiga adalah partisipasi aktif dari masyarakat sipil dalam melaporkan adanya tindak korupsi, baik itu korupsi dalam bentuk yang besar maupun dalam lingkungan sekitarnya. Kemudian yang terakhir adalah membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dan yang terakhir, yang paling penting menurut saya adalah prinsip korupsi, prinsip dan perilaku anti korupsi itu dapat dimulai dari diri kita masing-masing, di lingkungan sekitar, di kehidupan kita sehari-hari. Itu dari saya, terima kasih.